Apa ini? Kau benar-benar berani menghalangi pemilik tempat ini. Lin King Feng, Ketua Perguruan King Feng. Tuan Lin, apa maksud Anda dengan ini? Yishu, bukan berarti aku mengkritikmu. Perguruan bela diri keluarga Ye adalah dojo nomor 1 di Siagun. Jika diserahkan kepadamu, akan menjadi sia-sia. Bagaimana kalau kau menyerahkannya kepadaku? Setelah ayahmu meninggal, kau bisa membeli peti mati yang bagus. Dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Lin King Feng, aku melarangmu menghina ayahku. Aku menuntut permintaan maafmu. Kalahkan aku terlebih dahulu. Dan aku akan meminta maaf. Mohon berikan pencerahan kepadaku. The film was translated and narrated by M Media. Jadi ini adalah Taichi keluarga Ye, bukan? Ini sangat buruk. Dan kau masih punya nyali untuk keluar dan mengajar bela diri. Tidakkah kau takut menyesatkan murid-muridmu? Tidak yakin. Maju dan pukul aku. Jadi Taichi benar-benar selemah ini. Lalu mengapa kita masih mempelajarinya? Kita tidak akan mempelajarinya lagi. Tepat sekali. Kau penipu. Ayahku memang benar. Bela diri macam apa yang bisa dipelajari wanita? Ayo pergi. Ayo pergi ke perguruan bela diri King Feng di seberang jalan. Pergi. Hanya orang seperti kalian yang akan mempelajari Taichi. Mereka yang mempelajari Taichi ditakdirkan seumur hidupnya. Tidak ada satupun yang bisa diterima. Taichi benar-benar buruk. Ayah, ini semua salahku. Aku gagal melindungi perguruan bela diri. Aku minta maaf. Dan aku telah mencoreng nama baik perguruan klan Ye. Siapa bilang Taichi tidak berguna? Adik seperguruan. Kakak seperguruan ketiga. Siapa itu? Siapa yang berani menyergap ketua perguruan ini? Beraninya kau menindas adik seperguruan? Apa kau pikir perguruan bela diri Ye tidak punya siapa-siapa? Ulangi apa yang baru saja kau katakan. Katakan sekali lagi. Taichi itu perkasa. Taichi itu kuat. Aku kalah. Pergi. Pergi. Adik seperguruan. Adik seperguruan, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak seperguruan ketiga, aku minta maaf. Aku tidak menjaga perguruan bela diri dengan baik. Gadis bodoh. Kau sudah melakukan yang terbaik. Omong-omong, lihat, tebak siapa yang kubawa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan, anggurku. Orang ini adalah tabib suci yang bisa, selama masih ada napas tersisa, dalam legenda. Tetua hantu tabib ilahi tanpa tanding. Tetua hantu, kakak seperguruan kedua dan aku dulu untuk menemukannya. Benar-benar butuh usaha keras. Anda adalah dokter suci itu. Kalau begitu ayahku terselamatkan. Dokter suci, bisakah Anda menyelamatkan ayahku? Aku memohon padamu. Apa yang kau inginkan? Aku memohon padamu. Selama Anda bisa menyelamatkan ayahku, bahkan jika Anda mengambil nyawaku, aku bersedia. Sederhana. Tertusuk di jantung dan masih bisa bertahan hidup.
Tidak hanya itu. Keadaan vegetatif selama 10 tahun. Tenaga dalamnya masih ada. Jika dia terbangun, dia mungkin lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Lalu tunggu apa lagi? Mohon segera obati ayahku. Dokter Suci, bagaimana keadaan ayahku? Sebatang dupa. Setelah sebatang dupa, ayahmu akan pulih ke kondisi puncaknya. Dia mungkin akan menjadi lebih kuat. Itu bagus sekali. Ayahku akhirnya bisa sadar. Jangan merayakan terlalu cepat. Periode berikutnya adalah yang paling kritis. Dalam waktu sebatang dupa, ayahmu tidak boleh menggerakkan tubuhnya. Jika tidak, meridiannya akan pecah. Dan tubuhnya akan meledak, yang berujung pada kematian. Adik seperguruan, jangan khawatir. Dengan aku di sini, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa mendekat. Ayah, jika ayah sadar dan melihat perguruan bela diri dalam keadaan seperti ini, apakah ayah akan menyalahkanku karena tidak berguna? Adik seperguruan. Lama tidak bertemu. Masil, dulu kau bersekongkol dengan pihak Dongying untuk mencelakai ayahku. Beraninya kau kembali. Aku kembali hari ini. Tepat untuk mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi hakku. Perguruan bela diri Ye ini, mulai hari ini, adalah milikku. Jika bukan karena pukulan ayahmu saat itu, yang melukaiku dengan parah, 10 tahun yang lalu, aku seharusnya sudah mengambil alih perguruan bela diri ini. The film was Aku menusuknya berkali-kali translated saat and itu. narrated by M Media. Dia ternyata masih hidup. Dia hanya menjadi apa? Seorang yang vegetatif, seperti yang diharapkan dari Mahaguru Ye yang terkuat di Si Agun. Dia bahkan tidak mati karena itu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Apakah kau lupa siapa yang menyelamatkanmu saat itu dan membawamu kemana-mana untuk mencari pengobatan? Jika bukan karena ayahku, apakah kau bisa hidup sampai hari ini? Guru menganggapmu seperti membesarkan anak kandung sendiri. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Semua itu palsu. Dia sangat baik padaku di permukaan. Namun kenyataannya, dia diam-diam meremehkanku. Aku jelas yang terkuat. Dalam hal bela diri dan karakter, aku beberapa kali lebih kuat darimu. Hanya saja, aku layak mewarisi perguruan bela diri teratas Si Agung ini. Sampah tak berguna sepertimu. Dengan hak apa kau? Itu karena kau terlalu kompetitif dan haus akan kemenangan. Ayah sering berkata, kita mempelajari bela diri untuk melindungi orang lain, bukan untuk mengalahkan orang lain. Jangan berani menceramahiku di sini. Kau pikir kau siapa? Perguruan bela diri keluarga Ye ini akan aku klaim hari ini. Mimpi saja kau. Adik seperguruan, biarkan aku yang menangani ini. Begitu cepat. Dia sudah menyerap sop obat itu. Tidak akan lama lagi sebelum dia memulihkan kekuatannya. Tinju besi Tai Er sangat kuat. Banyak orang telah dipukuli hingga babak belur olehnya. Kau boleh pergi mengambil potongan mayat. Sudah kuberikan pada kakak seperguruan ketigamu. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki tinju besi lebih kuat. Apakah Tai Chi ku lebih banyak manfaat daripada bahaya? Aku datang. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak seperguruan ketiga, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Perguruan bela diri keluarga Ye sudah saatnya mengganti namanya menjadi perguruan bela diri Dongying. Kau
Liu murid kedua Yingtian. Kakak seperguruan kedua. Apa kau benar-benar merasa layak? Kakak seperguruan kedua. Adik seperguruan. 10 tahun terakhir ini, kau telah bekerja keras. Bab selanjutnya, serahkan pada kakak seperguruanmu. Satu lagi yang mencari mati. Liu dari Taichi. Aku meminta petunjukmu. Hebat. Kakak seperguruan kedua menang. Liu, kau mampu mengalahkan Tai Yi. Aku akui kau cukup hebat. Tapi kau masih jauh dari tidak layak menjadi lawanku. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan, mengkhianati guru dan leluhur. Hari ini, aku akan demi guru kita membersihkan perguruan. Liu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan perguruan bela diri Dongyin. Atau mati. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak akan pernah menjadi seperti dirimu, mengkhianati perguruanku, dan menjadi pesuruh bagi orang-orang Dongyin. Kurang pengetahuan. Kakak seperguruan kedua. Kakak seperguruan kedua. Selamat Tuan Masiu. Atas tercapainya keinginanmu, buang semua barang mereka. Keluar untukku. Mulai hari ini, nomor 1 di Si Agun, perguruan bela diri keluarga Ying. Sekarang milik Dongying. Mimpi saja kau. Masih tidak mau mengaku kalah. Tidakkah kau lihat, kedua kakak seperguruanmu sudah dikalahkan olehku. Kau sudah kalah sepenuhnya. Siapa bilang? Bukankah masih ada aku? Kau ingin melawanku. Dari kecil hingga dewasa, kau The selalu film was menjadi yang paling lemah. translated and di antara narrated kita. by M Media. Terlebih lagi, dalam 10 tahun terakhir, ini kau demi merawat Tietian. Kau sama sekali tidak berlatih bela diri. Hak apa yang kau miliki untuk melawanku? Adik seperguruan jangan pergi. Kakak seperguruan, Yishu. Kembali. Kau sama sekali bukan tandingannya. Kau harus tetap tinggal untuk menjaga perguruan bela diri untuk ayah. Ayah, jangan khawatir. Kedua kakak seperguruan tidak perlu membujukku. Ini pada dasarnya adalah tanggung jawab dan misiku. Yacu. Aku berjanji pada ayah bahwa aku akan menjaga perguruan bela diri dengan baik. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kau bukan lawanku. Aku sarankan kau menyerah lebih awal, jika tidak saat waktunya tiba. Jika kita benar-benar mulai bertarung. Ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Aku tahu, aku bukan lawanmu. Tapi tempat ini adalah perguruan bela diri keluarga Ye ini rumahku. Jika perguruan bela diri ini musnah, bahkan jika ayah sadar, aku tidak akan punya muka untuk menemuinya. Karena kau mencari kematian sendiri. Maka aku kakak seperguruanmu? Bagaimana mungkin aku tidak mengantarmu secara pribadi
Adik seperguruan hati-hati. Yishu, kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Adik seperguruan. Kakak seperguruan kedua, apa yang harus kita lakukan? Bahkan kita bukan tandingan Matthew, apalagi adik seperguruan. Yishu keras kepala sejak kecil. Dia berjanji pada guru bahwa dia akan melindungi perguruan bela diri. Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Sekarang kita hanya bisa berharap guru bisa segera sadar. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Adik seperguruan berhenti bertarung. Jika kau mati, apa yang akan terjadi pada perguruan bela diri? Perguruan bela diri. Aku mempercayakannya padamu. Yishu, kau kalah. Matthew, kau menyebabkan ayahku koma selama 10 tahun. Dan sekarang, kau ingin merampas semua kerja keras dan dedikasinya. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyerah. Akankah kau mengaku kalah? Atau tidak? Perguruan bela diri ini adalah nyawaku. Aku tidak akan mengaku kalah. Adik seperguruan. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau menerima takdirmu. Adik seperguruan. Matthew, aku akan membunuhmu. Kau persis seperti ayahmu. Sama-sama menjijikan. Bersandiwara. Itu menjijikan. Itu karena ayah pernah berkata, seorang pendekar harus melindungi orang lain. Diam. Kau sekarang hanya punya dua pilihan. Menyerah. Atau mati. Aku tidak akan menyerah. Mati kau. Tapi aku tidak akan menyerah. Guru mohon segera sadarkan diri. Adik seperguruan benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar bela diri, mohon jangan khawatir. Aku mohon padamu. Ini, dupa belum habis terbakar. Ini, jika kau tidak mendengarkan saranku, meridianmu pasti akan pecah. Dan kau akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Bahkan makhluk abadi pun akan merasa kesulitan. Tidak. Adik seperguruan. Kau adalah murid utama dari perguruan bela diri kita. Kau harus tetap tinggal untuk menjaga perguruan bela diri untuk ayah. Jangan khawatir ayah. Xiao Chu pasti akan menjaga perguruan bela diri dengan baik. Ini adalah putri The kesayangan film was ayah. translated Guru, and tolong segera narrated sadar. by M Media. Adik seperguruan. Ayah? Ayah? Guru. Apa yang terjadi padamu? Ayah? Guru. Adik seperguruan. Pelan-pelan. Apakah kau baik-baik saja? Semuanya jangan khawatir.
Aku baik-baik saja. Gadis konyol. Ayah baik-baik saja. Ayah dalam keadaan baik. Tetua hantu, Apa yang kukatakan sebelumnya? Memaksakan diri untuk menerobos akan memecahkan meridianmu yang berujung pada kematian yang mengenaskan. Putriku dirundung seperti ini. Sebagai ayahnya, apakah aku hanya harus diam dan menonton? Kau hanya mencari mati. tetua hantu. Aku memohon padamu. Mohon pikirkan sebuah cara. Mohon selamatkan ayahku. Lepaskan. Aku benar-benar berhutang budi pada kalian semua. Pergilah cepat. Mungkinkah? Dia benar-benar telah pulih. Ini adalah upaya terakhir. Mahaguru Ye, ingat kau sama sekali tidak boleh bergerak. Lindungi ayahmu. Jika dia bergerak lagi, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ayah harus berjanji padaku. Apapun yang terjadi, ayah sama sekali tidak boleh bergerak lagi. Baiklah, ayah tahu. Serang usir mereka dari sini. Mereka sudah kalah. Masih aku belum mengaku kalah. Perguruan bela diri ini masih milik keluarga Ye. Xiao Chu benar. Pertandingan tadi belum berakhir. Pemenangnya belum ditentukan. Ye Tian, kau masih berani membiarkan Ye Chu melawanku. Tidakkah kau takut dia akan mati di hadapanmu? Xiao Chu. Dengan bimbingan ayah, kau pasti akan mengalahkannya. Masih. Hari ini atas nama perguruan bela diri keluarga Ye, aku akan membersihkan perguruan ini. Dengan dirimu saja. Xiao Chu, kuda-kuda tubuh bagian bawahnya tidak stabil. Melangkah mengikuti ulurkan tangan. Langkah kosong dorong telapak tangan. Serang tubuh bagian bawahnya 3 inci di bawah, di mana energi vitalnya paling lemah. Melangkah mengikuti lengan menggantung. Kumpulkan kekuatan dari dantian dan hantam garis tengahnya. Hebat. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar menang. Dia baru saja sadar. Dia sudah pakai suara untuk tahu lokasiku dan ukur kekuatanku sepenuhnya. Bahkan mengarahkan Ye Chu untuk melakukan serangan balik. Jika dia benar-benar pulih, bahkan Dong Ying pun takut tidak bisa melindungiku. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Itu hanya keberuntungan. Kau akan menyesali ini nanti. Kaulah yang seharusnya menyesal. Kau mengkhianati The film was perguruanmu. translated Tidak tahu berterima and kasih dan narrated berkhianat. by M. Menjual Media. negaramu demi kejayaan. Menghancurkan ilmu bela dirimu. Dan akan menebus dosa di penjara langit seumur hidupmu. Tidak. Kau tidak bisa melumpuhkanku. Adik seperguruan. Kita semua berasal dari perguruan yang sama. Tidak perlu sekejam itu, bukan? Dulu, saat kau mengkhianati ayahku dan memihak Dong Ying, kau seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Kau berani menyentuh orang-orang Dong Yingku. Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau akan dihukum? Kolonel Kameda, Kameda salah satu dari 10 prajurit hebat Dong Ying. aku awalnya berniat menjatuhkan perguruan bela diri nomor 1 Si Agung dan mempersembahkannya kepada Dong Ying. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang ini. Mengandalkan posisinya sebagai Mahaguru Yin nomor 1 di Si Agung. Dia meremehkan kami orang Dong Ying.
Dia bahkan mengatakan bahwa kami orang Dongying hanya pantas menjadi anjing bagi orang si Agun. Berani menghina orang-orang Dongyingku. Bahkan seorang Mahaguru. Harus dihukum. Jangan mendekati ayahku. Ini tidak bagus. Orang ini sangat terampil dan tidak terduga. Xiao Chu, bukan tandingannya. Jika kau ingin menyentuh guruku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kolonel Kameda adalah salah satu dari 10 pejuang hebat Dongying. Dia memiliki kulit dan tulang perunggu, kebal terhadap pedang dan tombak. Kekuatannya berada tepat di bawah ketua perguruan. Kemanapun dia pergi. Ini adalah kuburan kalian semua. Hanya ada satu hasil karena menyinggung orang-orang Dongyingku. Hanya ada. Dan itu adalah mati. Jika kau ingin mendekati ayahku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Xiao Chu, kembalilah. Kau bukan tandingannya. Mahaguru, mohon jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Seranganmu sebelumnya hanyalah reaksi dari obat tersebut. Mohon jangan bergerak kau. Agar ayah bisa pulih. Jangan biarkan Kameda mengganggunya sama sekali. Lebih keras. Aku tidak menyangka perguruan bela diri yang bobrok ini memiliki gadis secantik bunga. Aku benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Tangan yang kecil dan indah ini tidak boleh disakiti. Kameda, kau binatang. Wanita dari si Agun benar-benar harum. Ada apa? Ingin mencobanya sekarang? Bagaimana kalau kau ikut denganku sekarang? Dan aku akan memberitahumu apa artinya menjadi wanita yang bahagia. Menurut si bapak tua itu, apa bagusnya? Kau sudah bosan hidup. Bocah ini. Xiao Chu, hati-hati. Adik seperguruan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Akankah kau ikut denganku dan hidup? Atau Aku benci. Kau ingin aku mengikutimu. Bermimpilah. kau orang bodoh yang lancang? Kameda. Jika kau berani menyakiti Xiao Chu sedikit saja, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. 10.000 kali lipat pembalasan. Jangan terburu-buru. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. The film was translated and narrated by M Media. Seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Tidak peduli berapa banyak orang. Tidak bisa melukai Tuan Kameda. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mendekati ayahku. Bertahanlah, sebentar lagi akan selesai. Jangan terburu-buru. Kita pasti akan menang. Pergilah dan sesali itu. Kaulah yang seharusnya dimusnahkan.
Kau menghina putriku. Kau akan binasa hari ini. Pedangku tidak bisa menembusnya. Dan itu sudah patah. Jarum tadi hanya sedikit meleset. Aku khawatir saat ini sudah mati. Xiao Chu. Apakah kau baik-baik saja? Liu Wenji. Hadiah. Jaga adik seperguruanmu dengan baik. Baik, Tuan. Xiao Chu, perhatikan baik-baik. Aku akan membuat mereka yang menindasmu. Semua membayar harga yang mahal. Maka apa yang baru saja terjadi pastilah sebuah kecelakaan. Jika The dia film was benar-benar sekuat itu, translated and aku tidak akan narrated hidup by sekarang. M-Media. Itu hanya keberuntungan. Ingin mengalahkanku. Kau bermimpi. Ayo. Donging, jangan terlalu sombong. Kinglong, Komandan Pengawal Kekaisaran. Komandan Pengawal Kekaisaran Kinglong dan ketiga jenderal tiba terlambat. Salam Mahaguru Ye. Bayu, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran Bayu. Xiukui, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Jukyu. Xuanwu, Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran. Xuanwu. Salam Mahaguru Ye. Kalian tidak perlu terlalu formal. Biarkan aku yang berurusan dengan bajingan ini. Mahaguru, serahkan ikan teri kecil ini kepada kami. Itu sudah cukup. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Kolonel Kameda. Keempat orang ini berasal dari pihak Kaisar Si Agun. Komandan Pengawal Kekaisaran. Kekuatan mereka tidak terduga. Kau harus sangat berhati-hati. Aku Kameda. Dalam hidupku, tidak pernah mengenal rasa takut. Xuanwu, pergi. Baik. Bukan siapa-siapa. Terima hukumanmu. Kau kalah. Mustahil. Aku adalah salah satu dari 10 prajurit hebat Dongying. Bagaimana mungkin aku kalah? Segera laporkan kepada Yang Mulia Pendekar Suci bahwa ada seseorang yang membuat masalah. Baik. Kameda, kau bocah. Terima hukumanmu. Ketua Aula, mengapa kau ada di sini? Jika aku tidak datang, Miyamoto Ichiro, Ketua Perguruan Dongying. kau pasti sudah dihabisi. Aku telah membesarkanmu selama puluhan tahun, tapi kau bahkan tidak bisa mengalahkan babi dari Si Agun. Apa gunanya kau? Saya minta maaf, Tuan. Selama kau berlutut dan menjilat sepatuku hingga bersih, Ketua Aula ini bisa mengampuni nyawa kalian. Kau ingin kami menjilat? Kau tidak layak rasakan ini. Kau orang Si Agung, kau punya sedikit kemampuan. Namun, kau hanya bisa menahan 1% dari kekuatanku. 15 tahun yang lalu, Para pendekar bela diri Dongying kalian, semuanya tumbang di tanganku. Saat mereka berlutut dan memohon ampun, kau tidak berbicara dengan nada seperti ini untuk bicara denganku. kau punya nyali. Aku suka menghukum orang keras kepala sepertimu. Lancang. Berbicara kepada Mahaguru Yi seperti itu, Apel, kau juga ingin bertarung denganku. maka kau harus melewati aku terlebih dahulu. Maka berbicaralah setelah itu. Kalah. Mahaguru, maksudmu Zhukue akan kalah? Sepertinya, kita meremehkan para ketua perguruan bela diri Dongying ini. Wanita hanyalah wanita. Mengapa belajar bela diri?
Menurutku, ilmu bela diri si agung kalian tidak ada gunanya. Justru karena ilmu bela diri diajarkan kepada wanita. Guru benar. Wanita seharusnya tinggal di rumah urus suami dan besarkan anak. Mengapa keluar untuk berlatih bela diri? Maafkan atas kemampuanku yang rendah. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin bukan tandinganmu. Tuan Miyamoto Ichiro tolong jelaskan. Adalah murid utama dari pendekar suci Dongyin masa kini. Saat dia berumur 8 tahun, dia melawan 10 orang sendirian. Dia mengalahkan 10 pendekar suci Dongyin dan mewarisi olah bela diri Dongyin. Dia adalah keajaiban masa kini dari Dongyin. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkannya? Bahkan jika Ye Tian dari 10 tahun yang lalu datang, dia tetap akan kalah. Jangan buang waktu. Kalian para sampan tak berguna. Majulah sekaligus. Bocah sombong. Terima hukumanmu. The film was translated and Mereka narrated tetap by kalah. M Media. Mahaguru Ye telah tidak sadarkan diri selama 10 tahun. Namun kekuatannya melampaui. Bahkan kekuatannya 10 tahun yang lalu. Lagi. Orang tak berguna tidak pantas mempelajari bela diri. Siapa lagi? Ye Tian. Aku rasa kalian semua harus segera menyerah. Si agung ini, tidak ada seorang pun yang bisa bertarung. Memalukan sekali. Memang saat aku dulu memilih untuk tunduk pada Dongying, itu adalah keputusan yang paling tepat. Aku datang untuk melawanmu. Demi menghina Mahaguru Ye dari si Agun, demi kultivasiku sendiri, dan demi pembantaian warga si Agun, kau akan membayar atas tindakanmu. Bayar harganya. Maju Komandan Kinglong, Komandan pasti akan menang. Si Agung pasti akan menang. Maju Komandan. Orang-orangmu melawanku, dan semuanya kalah. Kau ingin melawanku? Pasti ada beberapa aturan bukan? Aturan apa yang kau inginkan? Baiklah, kau punya nyali. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada mundur kecuali terluka parah. Tidak ada pergantian lawan di tengah jalan. Jika kau takut, maka akui bahwa ilmu bela diri si agung kalian lebih rendah daripada ilmu bela diri Dongyingku. Mimpi saja. Rasakan ini. Kau ingin aku kalah? Kau tidak cukup memenuhi syarat. Sepertinya tahun-tahun ini, kekuatan Qinglong telah mencapai tingkat yang baru. Orang-orang Dongying benar-benar bermain curang. Itu kemenangan yang tidak adil. Tercela. Kalian di Si Agung punya pepatah lama. Bukankah begitu? Serangan mendadak. Saat lawan tidak siap, aku hanya menerapkan apa yang telah kupelajari secara fleksibel. Ilmu bela diri si Agun. Sejak 10 tahun yang lalu, setelah Ye Tian terluka, maka itu akan mengalami kemunduran. Tentu saja tidak sebaik ilmu bela diri Dongying milikku. Qinglong, jika kau tidak bisa bertahan menyerahlah saja. Jangan memaksakan diri. Jika kau tidak bisa menang, maka dengan patuh, datanglah kemari dan jilat sepatuku. Mahaguru Ye, aku baik-baik saja. Tolong percayalah padaku. Aku pasti akan berhati-hati. Komandan teruslah bertarung.
kekuatanmu tidak buruk. Jika kau bergabung dengan perguruan bela diri Dongyingku, aku ketua aula ini, bisa mengampuni nyawamu. Apa itu Dongyingmu? Bajingan, beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Dongying. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Qinglong, Kau bukan tandinganku. Aku bisa kalah. Ilmu bela diri si Agun. Tidak boleh kalah. Selama kau menyerah dan merangkak di antara selangkanganku, maka aku akan bermurah hati dan mengampuni nyawamu. Merangkaklah. Aku belum pernah melihat seorang komandan si Agung merangkak di antara selangkangan. Ayo merangkaklah. Dalam kamus si Agun, hanya ada kematian dalam pertempuran. Tidak ada kata menyerah. Baiklah. Maka aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang layak. lepaskan Qinglong. Aku akan melawanmu. Qinglong. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana menurutmu? Mahaguru, si Agun dipercayakan kepadamu. Jangan khawatir. Si Agung. Aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ye Tian berbicara dengan sombong. Benda macam apa kau ini? Apakah kau bahkan layak melawan ketua aula ini? Aku adalah murid utama dari pendekar suci. Ketua aula dari perguruan bela diri Dongying. Hari ini, hanya kau yang akan terkapar. Ketua aula, tenanglah. Ye Tian hanyalah gertakan kosong. Dengan kekuatannya, yang diadu melawanmu, itu hanyalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Setelah aku berurusan dengan cacing-cacing Dongying ini, maka aku akan berurusan denganmu pengkhianat. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Ye Tian, kau hanyalah sampah tak berguna. Dirimu yang sekarang sama sekali bukan tandinganku. Untuk berurusan denganmu, 1 jurus sudah cukup. 1 jurus. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam 1 jurus? Ye Tian, kau telah tertidur selama 10 tahun. Belumkah kau bangun? Bahkan tidak bisa menahan 1 jurus. Ternyata kau tidak ada istimewanya. Mustahil. Kau hanyalah sampah tak berguna yang koma selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Menghukummu semudah membalikkan telapak tangan. Miyamoto Ichiro. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Berhenti.
Ayah, selamatkan aku. Miyamoto Hanzo pendekar suci dari Dongying. Selamatkan aku. Ye Tian. Kau tidak bisa membunuhku hari ini. Sekarang ayahku ada di sini. Kau dan semua orang di belakangmu akan mati hari ini. Kalau begitu mari kita lihat, apakah dia lebih cepat. Mungkin aku lebih cepat. Ye Tian berhenti. Terkutuk kau. Ye Tian. Dendam kesumat karena membunuh putraku tidak bisa didamaikan. Hari ini, aku ingin semua orang di sini harus dikubur bersama putraku. Menyakiti rakyat si agungku. Tidak peduli apapun, aku akan membuatmu membayar harganya. Melapor kepada Baginda, sesuatu telah terjadi. Komandan King Long telah terluka parah oleh orang asing Dongying. Perguruan bela diri keluarga Ye juga telah dikepung oleh pendekar suci Dongying. Kami tidak tahu situasi di dalam. Keparat. Beraninya orang asing Dongying begitu lancang dan menginjakan kaki di si agungku. Siapkan kereta kekaisaran. Segera menuju perguruan bela diri keluarga Ye. Lindungi Mahaguru Yi. Ya, Mahaguru Yi adalah jiwa bela diri si agungku. Dan tidak boleh menderita kerugian apapun. dendam kesumat ini. Aku bersumpah akan membalaskannya. Ayah pergi duluan. Semuanya, bersumpah lindungi Mahaguru Yi dengan nyawa kalian, pastikan dia selamat. Xiao Chu, percayalah pada ayah. Hanya dengan beberapa orang ini, kau pikir bisa mengepungku? Miyamoto Hanzo, kau terlalu meremehkanku. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih saja berlagak sombong. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku tak ingin terlalu banyak pertumpahan darah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Ye Tian. 15 tahun telah berlalu, dan kau masih saja sombong seperti dulu. Tapi apakah kau pikir aku masih orang yang sama dengan 15 tahun lalu? Ayah, kita akan maju dan mundur bersama. Baiklah, Miyamoto Hanzo, berani-beraninya kau bertindak di Siagung. Tidakkah kau takut Baginda akan menuntut pertanggungjawabanmu? Baginda Si Agung, apa harganya itu? Apakah dia bahkan layak untuk menuntut pertanggungjawabanku? Ye Tian, bagaimana kalau kita mendiskusikan sebuah kerjasama selama kau bergabung dengan bangsa Dongying kami dan mengajarkan Tai Chi kepada prajurit Dongying kami? Aku akan mengampunimu, dan tidak ada seorang pun yang akan mati. kau ingin mempelajari ilmu bela diri si agungku. Bermimpilah. Tepat sekali. Kalian orang asing Dongying telah membuat rakyat Si Agung kehilangan rumah dan nyawa mereka. Kami tidak akan pernah membantu mereka yang jahat. Sungguh sepasang ayah dan anak yang penuh kasih sayang. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiao Chu, carilah kesempatan untuk pergi nanti. Ayah, jika kita pergi bersama-sama. Terlalu banyak bicara, semuanya sia-sia. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Miyamoto Hanzo, di dalam wilayah Si Agungku, bukan tempat bagi kau orang asing Dongying untuk bertindak liar. Aku akan melihat siapa yang berani bertindak di dalam wilayah Si Agungku, menyakiti Mahaguru Yi. Selamat datang Baginda. Selamat datang Baginda. Selamat datang Baginda. 15 tahun yang lalu, Mahaguru Yi lah yang membawa kedamaian bagi Si Agung dan membiarkan Si Agung berdiri tegak. Aku tidak bisa melupakan ini. Grandmaster Ye dari Si Agung membunuh putraku. Baginda, apakah kau tidak mau memberiku penjelasan? Atau apakah kau berniat memicu konflik nasional? Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Bunuh Ye Tian. Kau dan putramu, termasuk seluruh Dongyingmu, bukan tandinganku. Sialan kau. Kau ingin membunuh Mahaguru Yi dari Si Agung? Sama sekali tidak mungkin.
Yang mulia Baginda, pada titik ini, apakah kau berniat melindungi Ye Tian? Atau si Agung? Masih tidak bisakah kau membedakannya? Kau tidak ingin serahkan orang-orangmu hidup di bawah kobaran api perang bukan? Jika Dong Yingku ditambah Goryeo dan bangsa Elang, apa yang akan terjadi? Bahkan jika kalian semua bersatu, kalian tetap bukan tandinganku. Baiklah, kalau begitu 1 bulan dari sekarang, turnamen bela diri 4 bangsa di Si Agung, kau pasti akan berpartisipasi bukan? Jika kau kalah, Si Agung harus menyerahkan Provinsi Shangbei. Dan setiap tahun, kau harus menyerahkan 30 juta sebagai permintaan maaf kepada Dong Yingku. Apakah kau berani menyetujuinya? Di mana ada pertaruhan di situ, ada menang dan kalah. Jika si Agungku The menang, film was Dong Ying harus translated menandatangani and narrated by perjanjian untuk M. tidak menyerang si Agung selama 100 tahun. Dan kemudian meminta maaf kepada putriku. Baiklah, taruhan ini aku terima. Jika aku kalah, aku pasti akan menepati janjiku. Baiklah. Perguruan bela diri keluarga Ye. Yang mulia pendekar suci, kekuatan bela diri Ye Tian kini telah pulih. Turnamen bela diri 4 negara aku khawatir hasilnya tak bisa diprediksi. Namun, aku punya rencana. Baginda, apa yang sedang kau lakukan? Aku berjanji pada Maha Guru Yi saat itu untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi sekarang si Agung dalam masalah. Dan aku harus merepotkan Maha Guru Yi untuk muncul sekali lagi demi menyelamatkan si Agung. Dong Yinglah yang pertama kali melanggar perjanjian. Turnamen bela diri 4 negara hanyalah dalih untuk persekongkolan rahasia mereka. Menggunakan ini sebagai dalih untuk menargetkan si Agungku. Sebagai rakyat si Agung, bagaimana mungkin aku berdiam diri? Tenang saja Baginda, aku pasti akan pergi. Ayah, aku akan ikut dengan ayah. Meskipun aku seorang wanita, aku juga tahu bahwa pahlawan nasional itu sulit dicari. Aku juga ingin berkontribusi untuk si Agung. Baiklah, Guru kami juga akan pergi bersama. baiklah. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu 1 bulan dari sekarang untuk menyaksikan kembali sikap kepahlawanan Maha Guru Yi. Ayah dan anak kalian sudah 10 tahun tidak bertemu. Anda pasti memiliki banyak hal untuk disampaikan. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Ayo pergi. Selamat tinggal Baginda. Selamat tinggal Baginda. Selamat tinggal Baginda. 1 bulan kemudian, Guru mobil untuk turnamen bela diri 4 negara telah tiba. Mari kita berangkat. panggil adik seperguruanmu dan berangkatlah bersama. Baiklah. Adik seperguruan, apakah kau siap? Gudang di Jalan Barat Kota Utara, sebelum pukul 12. Jika kau tidak datang, putrimu akan dibunuh tanpa ampun. Guru adik seperguruan sudah pergi. Guru. Guru. Apa yang terjadi? Pertandingan bela diri akan segera dimulai. Ayo pergi. Adik seperguruan sudah pergi. Guru juga tidak tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir. Bagaimana kalau begini? Mari pergi ke arena bela diri dulu dan lihat pertandingannya. Xiao Chu, Ayah, Xiao Chu, Xiao Chu jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Itu kau. Grandmaster Yi. Kau membunuh saudara kembarku. Sota adik laki-laki Miyamoto Ichiro. Hari ini, kau ayah dan anak akan membayar hutang darahmu. Lepaskan Xiao Chu. Kau bisa membuatku melakukan apa saja. Baiklah. Tapi bukankah seseorang yang memohon harus memiliki sikap yang pantas untuk memohon? Berlututlah di depanku. ayah tidak boleh berlutut. Bukankah ayah pernah bilang padaku bahwa kita rakyat si Agung hanya berlutut kepada penguasa kita dan leluhur kita? Bagaimana bisa ayah demi diriku berlutut di hadapan bajingan seperti Mesiu? Berhenti.
Masiu, kau mengkhianati gurumu dan tidak menghormati leluhurmu. Kau mengkhianati perguruanmu. Dan kau masih berani berharap ayahku berlutut di hadapanmu. Apakah kau masih manusia? The film was translated and narrated by M Media. Apa kau pikir kau bisa memprovokasiku? Aku hanya ingin kau menonton tanpa daya saat ayahmu, Grandmaster Yi yang terdepan di Si Agun, berlutut di depanku, memohon agar aku mengampuni putrinya. Kau akan menerima pembalasan ilahi, Masiu. Akulah langit. Hukuman ilahi apa yang bisa menimpaku? Yi Tian, mengapa kau tidak berlutut di depanku? Tidakkah kau peduli dengan nyawa putrimu? Berlututlah. Berhenti. Aku akan berlutut. Ayah tidak boleh berlutut. Bangunlah. Ayah, Xiao Chu, ayah baik-baik saja. Ayah, itu hanya berlutut. Tidak apa-apa. ini semua salahku. Ayah, jangan berlutut. Jangan mengkhawatirkanku. Ayah harus segera pergi. Ini semua salahku. Mengapa petir tidak menyambarku? Sembaruh aku sampai mati kalau begitu. Yi Tian, alasan kau sampai pada titik ini hari ini sepenuhnya karena dulu kau tidak menyerahkan sekolah bela diri itu kepadaku. Bukankah kau sangat hebat? Ini semua yang pantas kau dapatkan. Masih. Sekarang bisakah kau melepaskan Xiao Chu? Kau ingin aku mengampuni Xiao Chu-mu? Baiklah, Yang Mulia Pendekar Suci telah menginstruksikan bahwa jika kau sekarang memutuskan meridianmu sendiri dan tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 4 negara, aku bisa melepaskan putrimu, menyerahkannya kepadamu tanpa disentuh. The film was translated and narrated by M Media. Yi Tian, aku tidak punya banyak kesabaran. Apakah kau menginginkan putrimu? Atau Si Agun? Apakah sesulit itu untuk memilih? Berhenti. Bagaimana kalau aku yang memilih untukmu? Aku akan memilih. Aku akan memilih. Ayah, jangan memikirkanku. Pergilah dengan cepat. Turnamen bela diri 4 negara akan segera dimulai. Si Agung tidak boleh kalah. Berhenti. Sekarang putuskan meridianmu sendiri. Dan aku mungkin masih akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa putrimu. Xiao Chu. Sebagai seorang ayah, aku seharusnya menjagamu dan melindungimu. Namun, selama 10 tahun terakhir, ayah telah menjadi ayah yang tidak kompeten dan membuatmu menderita. Kau masih muda. Masih banyak hal yang menunggumu untuk dilakukan. Xiao Chu, ayah juga ingin tetap bersamamu dan menjadi pendukungmu selama kau bahagia. Bahkan jika ayah mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Itu tidak benar, Ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hanya dengan ayah di sini, Xiao Chu bisa memiliki rumah. Sialan, berhenti mengulur waktu. Aku sudah muak. Yi Tian, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau menginginkan Si Agun atau putrimu? Baiklah, karena kau tidak bisa membuat pilihan, maka aku yang akan memilih untukmu. Sota, bertindaklah. Berhenti. Aku akan bertindak sekarang. Ayah, jangan. Ayah, Xiao Chu bukan hanya putrimu, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan teguh.
Si Agung masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Ayah akan selalu menjadi kebanggaanku. Xiao Chu. Xiao Chu. Pergi. Xiao Chu. Bertahanlah. Ayah akan membawamu mencari tetua hantu. Tetua hantu pasti punya cara. Bertahanlah. Xiao Chu. Ayah, jangan menangis. Xiao Chu tidak mempermalukan ayah. Ini salah ayah. Karena tidak bisa melindungimu. Itu tidak benar. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Xiao Chu, bertahanlah. Jangan tertidur. Turnamen bela diri 4 negara. Aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi bersama ayah. Ayah pasti bisa. Ayah harus menang. Dan menang dengan selamat. Baiklah, ayah berjanji pada Xiao Chu. Ayah pasti akan pergi. Kau juga harus pergi. Kita akan pergi bersama. Xiao Chu, jangan tertidur. Ayah akan membawamu mencari tetua hantu. Kita akan pergi sekarang. Sayang sekali. Xiao Chu. Sepertinya aku Xiao Chu. tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk melihat perguruan bela diri ini menjadi perguruan bela diri teratas di Si Agung. Aku benar-benar tidak rela menerima ini. Pasti akan ada kesempatan. Ayah, Xiao Chu. di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi putrimu. Xiao Chu, jangan tertidur. Xiao Chu. Xiao Chu. Ayah hanya memilikimu sebagai keluarga. Bagaimana kau tega meninggalkanku sendirian? Xiao Chu. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana semuanya telah diselesaikan? Pendekar suci, tenanglah. Masiu telah menangkap Yichu. Si Agung hari ini pasti akan kalah. Di mana Mahaguru Yi? Cari Mahaguru Yi di seluruh kota. Kau harus membawa Mahaguru Yi ke sini. Semua orang dari Si Agung telah tiba. Keparat tak tahu malu. Apakah itu kau yang melakukan sesuatu pada guruku? Beraninya kau tidak menghormati pendekar suci. Kau mencari mati. Lancang. Rakyatku dari Si Agung. Bukan giliranmu dongeng untuk menyentuh mereka. Kursi kepala naga milikmu ini. Setelah hari ini, aku rasa kau tidak akan pernah layak untuk mendudukinya lagi. Kau bahkan tidak akan menunggu sampai hari ini berakhir. Kau akan membayar karena menghina Si Agung dan menghadapi konsekuensinya. Hanya bualan belaka. Grandmaster Yimu tidak lain hanyalah sampah pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Kau mencari mati. Jangan gegabah. Guru dan adik seperguruan belum tiba. Kakak seperguruan, guru sudah mengajarkan kita Tai Chi. Hari ini biarkan aku membela-bela diri Si Agung.
Mahaguru Yi harap sangat berhati-hati. Guru waspadai tipu muslihat. Bagus. Bagus. Bagus, guru menang. Bagus. Bersekongkol dalam kejahatan. Kalian sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Pertandingan bela diri pada dasarnya untuk menentukan pemenang. The film Yi was Tian memang tidak translated bisa mengalahkan and Kinta. narrated by M-Media. Kalian dari Si Agung benar-benar tak bisa menerima kekalahannya. Pedang itu ada di tangan Yi Tian sendiri. Jika pedangnya patah, itu masalahnya sendiri. Apa hubungannya dengan Kinta? Sebaliknya, Yi Tian, kaulah yang mematahkan pedangku. Apakah kau takut kalah dan sengaja membuat alasan? Apel, seorang Grandmaster tidak kurang juga melakukan kecurangan. Siapa yang kau sebut curang? Bersekongkol di siang bolong. Apa kau pikir kami semua buta? Apa kau pikir Si Agung tidak punya siapa-siapa? Kalah tetaplah kalah. Apakah kalian semua dari Si Agung takut untuk mengakuinya? Jika kau punya kemampuan, kau juga bisa naik dan bertarung. Aku. Jangan mendekat. Guru, jelas sekali mereka bermain curang. Xiao Chu. Ayah aku berjanji padamu bahwa kita harus menang. Maka aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah mundur. Bilah yang patah masih bisa membunuh musuh. Bahkan jika pedang patah, aku tetap akan menang melawanmu. Guru menang. Menang. Hebat. Xiao Chu, apa yang kujanjikan padamu sudah terlaksana. Bagus. Juara Anggar dari Goryeo. Tidak ada istimewanya. Si Agung adalah yang terkuat. Dengan adanya Mahaguru Yi di sini, Si Agung pasti akan menang. Sialan. Kau sudah menandatangani surat pernyataan mati. Jangan buang waktu. Majulah kalian semua. Kau mencari mati. Sekumpulan sampah. Guru hebat adalah nomor 1. Kemenangan sudah diputuskan. Si Agung telah menang. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan perhitungan. Masih kemana kau akan lari? Hidupmu sudah sampai di penghujungnya. Tuan Pendekar Suci, Anda harus mendukungku. Semut Si Agung. Untuk mengatakan kau sudah menang sekarang, itu terlalu dini.
Miyamoto Hanzo. Orang yang ingin kubunuh adalah Masio, bukan kau. Aku tahu. Kau membunuh putraku. Orang-orangku. Membunuh putrimu. Ini semua adalah pembalasan. Diam. Katakan padaku. Apakah putrimu akan membencimu? Kau tidak pantas menyebut nama Xiao Chu. Yi Tian. Kau bahkan lebih kejam dari yang kubayangkan. Karena kau tidak peduli pada putrimu. Itulah sebabnya kau menelantarkannya. Itu adalah kau yang membunuh putrimu. Omong kosong. Kau adalah orang yang membunuhnya. Itu adalah Masio. Putrimu merawatmu selama 10 tahun. Namun dia menemui akhir seperti itu. Aku pikir, putrimu masih melindungimu sebelum dia meninggal, bukan? Yi Tian, matilah. Miyamoto Hanzo sama sekali bukan tandingan guru. Yi Tian, kau tidak bisa melindungi putrimu. Dan pada akhirnya kau juga tidak akan bisa melindungi si Agun. Guru pasti akan membuat kalian semua benar-benar yakin dan kalah. Dengan sukarela berlutut di hadapan adik seperguruan, bersujud dan meminta maaf. Putrimu mati demi orang-orang Dongying. Adalah kehormatannya. Bagus. Guru hebat tinju yang luar biasa. Bagus. Miyamoto Hanzo curang. Wasit, apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Apa kau akan turun tangan? Wasit, apa kau buta? Jangan berteriak di bawah panggung. Peringatan pertama. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau hanya akan melihat mereka menindas guru? Apa kau bisa menoleransi ini? Aku tidak tahan lagi. Aku akan membantu guru. Apakah kau ingin guru kalah? Jika kau naik ke atas habislah sudah. Kau akan masuk dalam perangkap Dongying. Tapi jika mereka menindas guru seperti ini, bukankah pertandingan ini punya aturan? Konyol. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Hanya sampah yang mengikuti aturan. Dan aturan seringkali dibuat oleh para pemenang. Bangsa Dongyingku ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Kau. Tidak perlu. Aku masih bisa bertahan. Sombong. Menghadapi kematian. Namun masih begitu keras kepala. Maka hari ini aku akan mengirimmu ke kematianmu. Maha Guru Yi, jatuhkan dia dari panggung. Biarkan Dongying tahu kekuatan si agung kita. Bagus. Guru jatuhkan dia. Kucing sakit akan selalu menjadi kucing sakit. Bahkan dengan segala macam tipu muslihat, ia tidak akan pernah bisa menjadi harimau. Yi Tian. Kau punya nyali. Kau masih jauh dari mampu mengalahkanku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Berhenti. Pertandingan ditangguhkan. Babak pertama berakhir. Istirahat 5 menit. Apa yang terjadi? Waktu sudah habis dan dia masih memukul orang. Apa kau bercanda? Wasit, apa kau tidak akan melakukan apa-apa? Ada apa? Jika kau tidak yakin kau bisa menyerah, maka aku bisa langsung mengumumkan bahwa Tuan Pendekar Suci telah menang. Kau. Tuan Pendekar Suci, silakan beristirahat dengan baik. Setelah 5 menit, pertandingan akan dilanjutkan.
Guru. Guru. Guru, orang-orang dongeng ini semuanya bersekongkol, saling bekerja sama. Bagaimana kalau kita tidak melawan mereka lagi? Guru, lukamu terlalu parah sekarang. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Dongying ini, guru memukulnya berkali-kali, tapi dia baik-baik saja. Tuan Pendekar Suci, masalah yang Anda perintahkan, sudah saya tangani. Sangat bagus. Kerja bagus. Dapat melayani Tuan Pendekar Suci adalah kehormatan bagi saya. Yi Tian. Kau tamat. Tipu muslihat. Di hadapan kekuatan mutlak. Semuanya sia-sia. Tipu muslihat juga merupakan bagian dari kekuatan. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Belum pasti siapa yang akan menang. Waktu habis. Babak kedua pertandingan dilanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Jangan khawatir, Miyamoto Hanzo. Sama sekali bukan tandingan guru. Aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa sedikit tidak tenang. Kau belum memikirkan cara untuk memuji guru, bukan? Tenanglah. Acara yang begitu agung. Kau masih perlu melihat lebih banyak lagi. Guru ada apa? Guru ada apa? Apa yang sedang terjadi? Aku yakin bahwa Tai Guru tadi telah diracuni. Miyamoto Hanzo. Kau benar-benar kejam. Kali ini bukan aku. Itu adalah murid baikmu, Masiu, yang menyiapkan kejutan ini untukmu. Ini teh Bilwochun yang saya siapkan dengan hati-hati untuk Anda. Apakah rasanya enak, Tuan Ye? Racun ini berasal dari Dongying, tidak berwarna dan tidak berbau. Sekali racun ini beraksi, bahkan Dewa Pul tidak bisa menyelamatkanmu. Butuh banyak usaha, tahu. Masiu, kau mengkhianati guru kita saat itu. Hari ini selama kompetisi, kau bahkan meracuni guru kita. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Kemanusiaan? Apa gunanya kemanusiaan? Bisakah itu memberiku uang? Mati di tanganku adalah keberuntungannya. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Yi Tian sendiri. Dia bersikeras mempertahankan perguruan bela diri. Bersikeras memberikannya kepada sampah tak berguna itu Yi Chu. Dia hanyalah seorang wanita. Hak apa yang dia miliki untuk mewarisi perguruan bela diri? Bajingan, hari ini aku akan membalaskan dendam guru kita dan menyelesaikan perhitungan ini. Berhenti, tenanglah, bertarung di luar arena. Apakah kalian orang si Agun ingin kehilangan kualifikasi untuk bertanding? Peringatan terakhir. Aku benci. Kau pengkhianat. Yi Tian, apakah kau masih bisa berdiri tegak? Apakah kau butuh aku membantumu berdiri? Yi Tian, kau bukan tandinganku sekarang. Jika kau ingin hidup, bergabunglah dengan Dongyingku. Aku bisa memberimu penawarnya dan mengampuni nyawamu. Dongying adalah satu-satunya pilihanmu. Tidak akan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu untuk membuktikan keunggulan ilmu bela diri Dongying. Kau tidak diracuni. Dengan aku di sini.
Kau menyebut itu racun. Racun ini adalah spesialisasi Dong Ying. Bagaimana kau bisa menyembuhkannya? Hanya Dong Ying yang memiliki ini. Racun itu bahkan tidak sebaik. Tambahkan sedikit biji kroton ke dalamnya. Kau. Bajinda. Bagus guru menang. Bagus. Kalian orang Dongyin suka bermain trik licik. Tapi kami orang Si Agung jauh lebih ahli dalam membalikkan keadaan. Tertegun bukan? Keparat dari negara kecil yang picik sepertimu. Hanya belum melihat dunia. Xiao Chu. Ayah telah membalaskan dendammu. Wasit. Bisakah kau mengumumkan hasilnya sekarang? Aku bilang kau bisa mengumumkan hasilnya sekarang. Aku umumkan bahwa dalam turnamen bela diri 4 negara ini, Grandmaster Ye dari Si Agun adalah pemenangnya. Bagus. Ayah, Grandmaster Yi, aku tahu kau pasti akan menang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanmu? Kaulah yang benar-benar. Sepuluh tahun. Mengapa aku masih kalah darimu? Ilmu bela diri Si Agung bukan hanya soal teknik, The film namun was tetap menjunjung tinggi translated kebajikan and bela diri, narrated by yaitu M. kasih Lee. sayang. Budaya kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau mengerti. Aku kalah. Kalau begitu ambillah nyawaku. Yang kuinginkan bukanlah nyawamu, melainkan pengkhianat perguruanku. Sampah dari Si Agung. Semuanya sudah berakhir. Kau tidak akan membunuhku. Pergilah. Grandmaster Yi. Kau adalah orang yang luar biasa. Pantas menjadi Grandmaster Si Agun. Kameda. Pergi cari para wartawan. Kami pihak Dong Yin. Mengakui kekalahan. Ya. Telah mengakui kekalahan. Surat menyerah. Bagus. Kami pihak Dong Yin menjunjung integritas. Kameda pergi cari Masio. Aku akan secara pribadi menyerahkannya kepada Grandmaster Yi untuk dihukum. Yang Mulia Pendekar Suci,
Masiu sudah menghilang. Integritas. Kau kalah dari guruku. Kau hanya takut mati bukan? Guru mereka tidak benar-benar mengakui kekalahan dengan tulus. Lepaskan. Dan hendak merangkak keluar dari lubang anjing di belakang itu. Terima kasih kepada Baginda yang mengizinkanku menyegel tempat kejadian tepat waktu. Begitulah cara dia tertangkap. Kau mencari mati. Aku adalah wakil kurator Dongyin. Terima kasih Baginda. Mahaguru Yi telah membawa kejayaan bagi si agung kita. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Guru, bagaimana kita harus menghadapi pengkhianat ini? Jangan tinggalkan aku. Tuan Pendekar Suci, Anda harus membantuku. Ye Tiang dan anak buahnya berani menangkapku tepat di depan Anda. Ini benar-benar tidak menghormati Dongyin. Diam. Entah kau hidup atau mati. Tidak ada hubungannya dengan kami pihak Dongyin. Tuan Pendekar Suci, apa yang kau katakan? Semua yang kulakukan adalah atas hasutan Anda. Grandmaster Ye, aku sudah menandatangani surat penyerahan diri. Aku juga telah membawa Masiu. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Mulai sekarang, jika Gong Ying berani menyinggung si agung kami lagi, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Dimengerti, Tuan Pendekar Suci. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Ye Tian. Ye Tian akan membunuhku. Sialan. Semua tindakan ini, setiap satu dari mereka, adalah perbuatanmu sendiri. Tuan Pendekar Suci, dulu aku melakukannya untuk Anda. Itulah sebabnya aku mencelakai Ye Tian. Aku juga membunuh Yichu demi Dongyin. Aku akan mengadakan perjamuan perayaan untuk Mahaguru Yi dan mengumumkan kepada seluruh si agung untuk memuji Mahaguru Yi. Baginda Anda terlalu memuji hamba. Terima kasih Baginda. Karena semuanya telah terselesaikan, kami akan undur diri terlebih dahulu. Jukyu Bai Husuanwu, ayo pergi. Guru saya salah. Guru murah hati tak akan setara penjahat rendahan. Mohon maafkan saya. Masiu, apa hakmu memanggilnya guru? Kau membunuh adik seperguruan. Kau bersekongkol dengan orang-orang Dongyin. Kau berulang kali mencoba membunuh guru. Kau pantas mati 10.000 kali. Guru, saya salah, saya benar-benar salah. Saya benar-benar salah. Aku rasa aku tidak pernah mengecewakanmu. Memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Membesarkan dan mengajarimu. Namun watakmu memang jahat sejak lahir. Itu membuat Xiao Chu terbunuh. Diperlakukan seperti anak sendiri. Milikmu benarkah? Sangat konyol. Keadaan yang saya alami hari ini, semuanya karena Anda. Saya lebih berbakat daripada Yichu. Saya bekerja lebih keras darinya. Dia hanyalah seorang wanita. Mengapa dia harus mewarisi perguruan bela diri? Mengapa dia harus mewarisi Tai Chi? Hanya karena hal ini. Anda tidak menyerahkan dojo itu kepada saya. Saya akan mencari cara untuk mendapatkannya sendiri. Apa kesalahan saya? Aku tidak menyerahkan perguruan bela diri kepadamu. Adalah untuk menempa karaktermu. Agar kau bisa memikul tanggung jawab besar. Dulu aku juga ingin menyerahkan perguruan bela diri kepadamu. Diam, di saat seperti ini. Kau masih ingin menipuku. Kau terlalu tidak sabaran. Tidak cukup tenang. Bahkan jika aku mengajarimu Tai Chi, kau tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya. Aku melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Kau sekarang adalah Grandmaster Ye. Orang kedua setelah satu orang di atas 10.000 orang. Tentu saja itu. Apapun yang Anda katakan akan terlaksana. Apa kesalahan saya? Ye Chu lah yang bersalah. Kau adalah orang yang bersalah. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memfitnah guru. Diam. Adik seperguruan. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Kalian semua mundur. Jika tidak aku akan membunuhnya. Masiu. Jangan keras kepala lagi. Lepaskan adik sep-er guru NMO. Aku hanya ingin hidup. Apa kesalahan saya? Jika kau punya nyali lepaskan aku. Mari kita bertarung sampai mati. Diam. Sekarang segera berikan aku mobil dengan tangki penuh. Adik seperguruan. Biarkan aku pergi dari sini. Jika tidak aku akan membunuhnya. Mungkinkah kau ingin murid kesayanganmu mati tepat di depanmu?
Lepaskan dia. Guru. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Guru. Lepaskan dia. Guru, jangan khawatirkan aku. Bunuh dia. Balaskan dendam adik seperguruan kita. Diam. Apa yang terjadi pada Xiao Chu? Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Untuk kedua kalinya. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Makam Yeju. Xiao Chu. Ayah datang menemuimu. Biar ayah beritahu kabar baik. Aku menang. Jangan khawatir. Perguruan bela diri keluarga Ye. Ayah akan terus mengelolanya dengan baik. Lepaskan aku. Atau bunuh saja aku sekarang. Atau lakukan dengan adil. Bertandinglah denganku. Masio. Kau berhutang permintaan maaf pada Xiao Chu. Permintaan maaf. Dia yang mencarinya sendiri. Apa hubungannya denganku? The film was Xiao Chu translated dulu sekali. and narrated by M Media. Memperlakukanmu seperti saudara kandungnya sendiri. Apakah kau pantas untuknya? Aku telah berbuat salah padanya. Jadi kau tidak merasa bersalah sedikit pun padanya. Kebohongan. Menyuruhku meminta maaf kepada orang yang sudah mati. Kau bermimpi. Kepala. Kau masih saja keras kepala dan tidak mau bertobat. Karma yang kubuat sendiri. Akan kuselesaikan sendiri. Masio. Dosamu sudah terlalu besar. Hari ini, aku gurumu akan mengantarmu pergi secara pribadi. Guru Anda tidak bisa membunuhku. Saya benar-benar tahu saya salah. Adik seperguruan, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Adik seperguruan, aku yang salah. Aku yang salah adik seperguruan. Aku yang salah. Aku yang salah adik seperguruan. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Satu bulan kemudian, surat kabar. Xiao Chu. Perguruan bela diri ini akan mengembalikan kejayaan seperti masa lalu. Jika kau masih di sini. Alangkah indahnya itu. Guru, kakak-kakak seperguruan sudah lama membicarakannya. Mereka ingin berlatih bela diri bersamamu. Baik guru, adik-adik seperguruan semua menunggumu. Baiklah. Mengapa semua orang berlatih bela diri? Untuk melindungi si Agun. Untuk melindungi si Agun. Bela diri adalah kekuatan bersenjata. Makna sejati dari bela diri adalah untuk menghentikan konflik, yang berarti menghentikan pertarungan, menghilangkan kekerasan. Inilah tujuan sebenarnya dari latihan bela diri kita.